Lebih dari 9 bulan di penjara, akhirnya Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dibebaskan dari rutan Cipinang. Jerat pidana dan vonis 4,5 tahun dalam kasus importasi gula yang sempat diterima mantan Menteri Perdagangan era Jokowi itu dihapuskan seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR RI memberi Tom Lembong abolisi. Hak prerogatif abolisi yang digunakan Presiden Prabowo itu pun disambut baik oleh Tom Lembong pasca bebas dari rutan Cipinang. Ia merasa dengan abolisi, nama baiknya kini kembali bersih. Ditemani istri dan teman sejawatnya Anies Rashid Baswedan, Tom Lembong pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Sejak kasus importasi gula yang menjeratnya bergulir, pro dan kontra terus timbul, terlebih pasca keputusan hakim yang memvonis Tom Lembong 4 tahun 6 bulan dan dianggap banyak pihak tidak tepat. Polemik ini bahkan berlanjut dengan kedua pihak, baik Tom Lembong dan pihak jaksa penuntut umum yang mengajukan banding. Lantas akankah pasca mendapatkan abolisi, pihak Tom Lembong akan menuntut para hakim yang sebelumnya memvonis dirinya 4,5 tahun penjara? Tim TV One mengabarkan. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus, itu gimana Pak mungkin pandangannya? Ya ditanyakan ke Tapi yang pasti melewati proses yang cukup Pak ya, cukup bertahap ya Pak? Ya semuanya, yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik, saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, mungkin Tom Lembong udah bisa nyanyi itu. Gak perlu nunggu 17 Agustus ya. Gak usah, bisa langsung nyanyi. Bisa langsung karena ini kan bentuk kemerdekaan juga untuk mereka. Betul. Ini juga salah satu hal yang memang selalu dilakukan oleh Presiden jelang kemerdekaan kan. Nah, tapi sebenarnya hal-hal yang lumrah. Betul, tapi ini menarik perhatian karena ini merupakan abolisi lagi-lagi dan juga kemudian diberikan kepada seorang Tom Lembong, begitu kan, mantan Menteri Perdagangan. Emang kasusnya pun juga kontroversi gitu kan. Nah, mengapa kemudian ini harus diberikan kepada Tom Lembong dan juga nampaknya ada hal lanjutan nih setelah itu kan. Termasuk juga ada pengacara dari Tom Lembong yang kemudian akan melaporkan sang hakim. Mengapa sih bukankah kemudian para hakimnya telah memutus berdasarkan dengan aturan, kode etik, dan juga undang-undang yang ada. Data fakta yang di persidangan juga sudah diperlihatkan semua begitu. Kita tanya lah yuk. Kita langsung aja tanya ya. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan membahas bagaimana kemudian perkembangan terkini terkait abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Ada siapa saja, Maria Segaf? Sudah hadir bersama kami ada Bang Zaid Musyafi, kuasa hukum dari Tom Lembong. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Zaid. Terima kasih sudah hadir, Bang Zaid, dan juga sudah ada Bang Hendar Sabarantoko selaku Ketua Umum Lingkar Nusantara Prabowo. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Hendar. Pagi, Hendar. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih pagi hari ini nih ya,
Ini kan juga sedang ramai nih sebenarnya Bang Hendar ya. Sekali. Kita perkenalkan juga satu lagi nih narasumber kami. Nanti kita ingin mohon pencerahan kepada beliau gitu ya. Sudah ada Prof. Gayus Lambun, ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas dari Krishna Dwi Payana. Assalamualaikum. Selamat pagi Prof. Gayus. Waalaikumsalam, selamat pagi. Prof. Gayus, mungkin sebelum kita membahas, tolong dong Prof, kasih kami pencerahan. Abolisi itu apa sih? Segitu ya, sedikit ya. Prof, silakan Prof. Baik, jadi abolisi itu hak prerogatif presiden yang telah disetujui oleh DPR RI yang tujuannya adalah untuk menghapus proses hukum terhadap seorang yang dianggap perlu diberikan oleh presiden, yaitu tentu berkaitan dengan kepentingan nasional ya, merupakan tujuan mendapatkan stabilitas tentang keadilan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan hukum atau ketidakadilan yang terjadi dalam proses hukum. Kemudian secara kemanusiaan juga memang dipandang untuk perlu, karena memang individu yang melakukan kesalahan itu bisa dimaafkan atau diampuni. Itu untuk yang abolisi. Nah, kemudian tentu juga untuk satu konsep perdamaian, yaitu untuk mempromosikan atau untuk menuju kepada satu rekonsiliasi dalam masyarakat yang terbelah yang disebabkan oleh suatu masalah. Itu kira-kira yang diambil oleh presiden dalam ini untuk rekonsiliasi nasional, kira-kira begitu. Baik Prof, berarti kasus hukum yang kemarin sempat menjerat Tom Lembong ini benar-benar dihapus atau tetap menempel pada sosok Tom Lembong? Prosesnya dihapus atau dihentikan sama sekali, yaitu menurut bagaimana persemadahan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang tadi, termasuk keadilan memang. Jadi berarti bagaimana presiden mencermati satu situasi yang diharapkan untuk stabil ya, jadi untuk negara tidak terganggu dengan isu-isu pro dan kontra. Nah, tetapi ini kan hak-hak presiden yang diberikan. Pertanyaan besarnya adalah seperti adakah pengalaman di mana amnesti atau abolisi diberikan baik dalam negeri maupun luar negeri ditolak oleh penerima. Ini yang mungkin akan menjadi pembahasan yang baik sebenarnya. Bisa juga ditolak. Jadi artinya ini pemberian. Itu boleh kita bahas dengan baik di banyak negara ya, contohnya juga banyak yang kita bisa kemukakan. Artinya pemberi itu bisa menolak kalau memang dianggap tidak memerlukan hal ini. Oke, tapi kan kalau dalam konteks ini kan memang diterima bahkan dengan sukacita, kalau bisa kita lihat di layar senyum lebar begitu ya, tidak hanya berada di wajah seorang Tom Lembong tapi juga istri dan juga kerabat ya, Mas Zaid. Betul. Jadi abolisi ini memang diapresiasi oleh Pak Tom Lembong secara tegas dalam preskonnya yang sudah kita lihat. Tapi memang kita harus melihat juga secara detail dari konteks perkara. Apakah perkara Pak Tom Lembong ini layak diputus bersalah, gitu kan? Nah, kalau melihat pertimbangan hakim dan fakta persidangan, semua sarjana hukum saya rasa satu suara. Ini tidak layak, gitu kan? Tapi keputusan hakim mengikat dan juga tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya, kalau putusan hakim mengikat itu ya, tapi ada mekanismenya banding. Dan kami secara tegas sudah menyatakan banding, sudah memasukkan memori banding, juga sudah melakukan proses pemeriksaan insahge dan berkas sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Itu kita confirm semuanya. Setelah itu baru ada putusan mengenai abolisi. Nah, kenapa kita banding? Kita banding karena kita tidak terima dengan dasar kita divonis, tapi itu pertimbangannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Contohnya adalah dikatakan yang namanya mens rea atau tindak niat jahatnya si Pak Tom Lembong ini seolah-olah bersekongkol dengan para pihak swasta melalui PT BUMN yaitu PT PPI itu untuk menimbulkan kerugian negara dengan memberikan persetujuan impor. Faktanya Pak Tom ini selama menjabat itu ya, baik sebelum, saat ataupun sesudah, ini tidak pernah kenal sama orang-orang ini gitu dan nggak pernah berkomunikasi. Oke, kita pakai dalil kejaksaan yang kedua. Memang dia tidak memperkaya dirinya, tidak menerima aliran dana, tapi kan memberi aliran dana, memperkaya kepada pihak lain. Pertanyaannya simpel, sederhana. Apakah kerjasama BUMN ataukah negara dengan pihak swasta itu untuk rugi? Ya kan pasti semuanya untung. Kalau kayak gitu semua proyek berarti korupsi dong. Ya kan? Nah, disinilah pentingnya dibuktikan yang namanya niat jahat, yang itu sama sekali tidak terbukti dalam
pertimbangan majelis hakim. Itu kenapa kita mengajukan banding. Ini dari sudut pandang hukum, kenapa abolisi itu menurut kami tepat. Karena apa? Pengadilan tidak bisa mencerminkan putusan yang adil. Bang Zaid, tapi kan begini ya, ini Pak Presiden Prabowo sudah memberikan hak prerogatifnya, memberikan abolisi, tidak hanya sekedar amnesti ini, abolisi. Bagaimana proses hukumnya kemudian dihentikan, tiba-tiba disampaikan, dianggap tidak ada. Mengapa sih kemudian masih melakukan proses-proses hukum lainnya? Gini, abolisi dan proses hukum lainnya itu duluan proses hukumnya. Jadi bukan setelah abolisi kami menyatakan banding. Hingga saat ini masih juga kemudian ingin melakukan laporan terhadap para hakim kan? Ya, betul. Nah, kali ini konteksnya beda. Jadi ada atau tidak ada abolisi ini sebenarnya kita akan tetap melaporkan hakim. Karena apa? Karena putusan ini tidak tepat secara fakta persidangan dan bukti-bukti yuridis yang terbukti di persidangan. Jadi walaupun Pak Tom ini sekarang udah bebas, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Tom Lembong bahwa dirinya itu tidak memikirkan dirinya saja, tetapi proses penegakan hukum yang seperti ini bisa menimpa seluruh masyarakat Indonesia loh. Nah, artinya kalau tidak ada koreksi, ini akan berbahaya tentunya ke depan dalam proses penegakan hukum kita, gitu. Karena siapa aja bisa seperti ini kan. Berarti abolisi ini yang diberikan oleh Presiden bisa saja menjadi suatu tambahan amunisi pelaporan. Ya, saya rasa langkah Presiden selaku kepala negara dalam memberikan abolisi ini sudah sangat tepat di tengah kejumutan masyarakat Indonesia tentang proses penegakan hukum. Saya rasa kasus Pak Tom Lembong ini hanya satu kasus aja, dan kita bisa lihat kok sekarang berapa banyak kasus yang seperti ini berjalannya, mekanisme penegakan hukumnya dan proses pembuktiannya. Kalau nggak dievaluasi, mau sampai kapan kita bernegara seperti itu dia, ini? tapi kan ini juga menjadi presiden begitu ya, Bang Hendarsam ya. Artinya abolisi ini kemudian pertama kali dikeluarkan di era Presiden Prabowo untuk kasusnya Tom Lembong. Artinya banyak yang kemudian juga khawatir begitu ya. Artinya nanti bisa juga dong kemudian hal ini dilakukan meskipun untuk kasus-kasus yang mungkin menjerat para elit politik dan juga lainnya dalam konteks yang berbeda gitu. Memang kemudian ada kerugian negara di sana dan lain-lain. Jadi memang harus dijawab sebenarnya. Ada beberapa hal isu yang berkembang di masyarakat bahwa seolah-olah ini privilege yang diberikan kepada tokoh-tokoh elit saja, ya kan gitu kan, Tom Lembong dan Hasto. Dan kan kalau kita lihat juga ternyata itu tidak. Ya, di konteks amnesti itu diberikan kepada 1.178 orang, ya kan, 1.178 orang itu salah satunya ada Pak Hasto, ya kan, sisanya itu ada narapidana, ya kan, head speech ya terhadap Pak Jokowi, ya terkena undang-undang ITE. Saya salah satu orang yang 2019 koordinator yang melepaskan teman-teman pada saat itu melakukan proses-proses kritisi pada saat pilpres yang terjadi polarisasi. Kemudian juga ada golongan masyarakat yang golongan narapidana ya yang sudah menjalani hukuman lama, usianya sudah lanjut, tidak patut. Ada yang mengalami sakit gangguan di dalam dan gangguan jiwa. Sudah tiap tahun dilakukan. Jadi artinya, tapi abolisi ini kan berbeda. Nanti saya jelaskan. Jadi dijelaskan ini hak prerogatif yang diberikan diberikan Pak Prabowo itu tidak hanya menyasar kepada tingkat-tingkat orang-orang atas saja, tapi dari atas sampai bawah, itu satu. Nah, kita jelaskan kenapa satu abolisi, kenapa amnesti. Nah, saya coba tangkap ini dari sisi praktis hukumnya. Abolisi itu adalah penghentian proses hukumnya, ya kan. Kenapa itu dilakukan? Karena Pak Tom Lembong sudah melakukan yang namanya banding. Jadi prosesnya berlangsung seperti itu. Ini yang saya lihat dari, saya sama aja dengan dengan Said, saya juga lawyer gitu loh. Jadi ini yang dilihat oleh Pak Prabowo ya. Karena prosesnya sedang berlangsung, ya kan, maka oleh karena itu yang paling tepat adalah abolisi. Nah, kenapa Pak Hasto, ya kan, diberikan amnesti? Karena dia belum mengajukan banding, sudah diberikan hukuman. Jadi hukumannya yang objeknya adalah hukuman, satu objeknya adalah prosesnya. Nah, satu berproses, satu masih belum mengajukan itu. Nah, biar clear masalahnya. Jadi, tapi anasir-anasir bahwa
wah apa nama itu mentafsirkan bahwa kenapa abolisi ini ada yang menafsirkan bahwa kalau abolisi artinya tidak ada tindak pidananya, amnesti ada tindak pidananya. Itu kan arti yang berbeda ya? Arti yang berbeda dari sisi boleh itu diskursus tersendiri. Tapi kalau dari sisi teknis hukum kita melihatnya karena satu sedang berproses. Berprosesnya apa itu? Karena Zaid dan teman-teman sudah mengajukan banding, maka oleh karena itu yang paling tepat dan wise adalah abolisi. Begitu juga sebaliknya. Tapi kan wajar ya kalau publik beranggapan seperti itu kan. Sah-sah aja kan begitu ya. Tentunya kita akan bahas lebih lanjut bagaimana proses abolisi ini ke depannya sepertinya makin panas ya Maria Segaf. Sesaat lagi.